Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kebahagiaan bagi Al-Fakir bisa menyapa kembali sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir sangat bersyukur bisa menyapa kembali sahabat-sahabat sekalian, tentunya melalui sambungan channel YouTube Al-Huda 99 Channel. Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian yang telah mendukung, mengikuti, membagikan konten-konten dari channel Al-Huda 99 Channel. Terima kasih pada sahabat sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa Al-Fakir tentunya bagi sahabat sekalian, mudah-mudahan para sahabat sekalian Allah berikan umur panjang yang barokah, Allah berikan kesehatan zahir batin, sehat walafiat, Allah berikan rizki yang halal barokah, Allah berikan kejembaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini, di konten kali ini, insya Allah Al-Fakir akan menjelaskan tentang tata cara sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu. Penting sekali kita mengetahui hal ini. Kenapa? Sebab terkadang kita menemukan situasi yang mana kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, tidak mampu melaksanakan syarat-syarat sholat dengan sempurna, maka di sanalah kita hendak melaksanakan sholat lihurmatil wakti, agar kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, supaya kita tidak termasuk orang yang berdosa dengan meninggalkan sholat. Maka daripada itu para sahabat, penting sekali kita mengetahui tentang tata cara sholat lihurmatil wakti, bagaimana aturan-aturan dan ketentuannya. Insya Allah dengan segala kekurangan, keterbatasan ilmu Al-Fakir, Al-Fakir akan mencoba menjelaskan kepada para sahabat sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi Al-Fakir, tentunya umumnya bagi para sahabat sekalian. Baik para sahabat rahimakumullah, Al-Fakir menegaskan terlebih dahulu bahwasannya sholat itu pertama diwajibkannya kepada orang mukmin itu kitabam mauquta. Artinya sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan waktunya, waktu melaksanakannya. Sehingga tidak boleh kita mengeluarkan, melaksanakan sholat di luar waktu sholat, kecuali nanti ada a'darus sholat, udurus sholat. Nanti insya Allah kita bahas di waktu atau di konten-konten selanjutnya. Yang kedua, sholat itu tidak ada rukhsah untuk meninggalkan. Tidak ada rukhsah meninggalkan sholat. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam situasi seperti apapun, tidak boleh meninggalkan sholat. Selagi hayat di kandung badan, selagi pikiran masih normal, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Kecuali kalau misalnya seseorang pikirannya yang sudah tidak normal, maka baru itu tidak ada kewajiban sholat. Namun, kalau hayat masih di kandung badan, pikiran masih normal, dalam situasi bagaimanapun, sholat wajib dilaksanakan. Masalan, contoh seperti seseorang sedang dalam kondisi sakit. Alat sudah terpasang di mana-mana, impusan, selang di mana-mana, kondisinya dia sudah berbaring di tempat di ranjang atau di rumah sakit, yang mana dengan berbagai alat sudah terpasang di tubuhnya, sudah tidak bisa melakukan sholat dengan normal, mendatangkan syarat-syarat sholat, namun pikirannya masih normal, masih sadar waktu sholat, masih normal, maka tetap wajib melaksanakan sholat. Masalah lagi seperti seseorang ada dalam kendaraan, misalnya ada dalam pesawat, datang waktu sholat yang mana sholat itu tidak bisa dijamak. Sholat itu tidak bisa dijamak, datang waktu sholat. Dan ini kalau misalnya kita sampai tujuan sholat itu sudah akan habis waktunya.
sementara air tidak ada, kemudian tanah tidak ada, pesawat pun menghadap ke kiblatnya, tidak menghadap ke kiblat, pakaian yang dipakai pun kotor, tidak suci. Nah, ini dalam kondisi seperti ini tidak boleh meninggalkan sholat, tetap wajib melaksanakan sholat. Ataupun perumpamaan lagi, contoh, seseorang terpasung, misalnya badannya diikat, terpasung, terpenjara, tidak bisa apa-apa, datang waktu sholat, tapi dia pikiran masih normal, masih waras, tetap wajib melaksanakan sholat. Maka itu semua di dalam pelaksanaan sholatnya, laksanakan sholat dengan semampuhnya, datangkan syarat sholat yang mampu, datangkan rukun sholat yang bisa dilaksanakan dengan sempurna. Adapun syarat dan rukun yang tidak mampu dilaksanakan dengan sempurna, itu tidak jadi mengapa. Namanya sholat lihur matil wakti. Saking gak bolehnya ninggalkan sholat. Walaupun misalnya air tidak ada untuk wudhu, diganti dengan tanah yang sudah kita jadikan debu, tanah nggak ada, menghadap kiblat pun nggak bisa. Di situasi para sahabat rahimakumullah, kita nggak mampu melaksanakan syarat-syarat sholat dengan sempurna, seperti tidak adanya alat bersuci, baik air ataupun tanah, maka tetap wajib kita melaksanakan sholat. Namanya sholat lihurmatil wakti, sholat menghormat waktu. Namun para sahabat rahimakumullah, sholat lihurmatil wakti ini ketika kita sudah datang ke tujuan, kita sudah mampu melaksanakan syarat-syarat sholat. Contoh tadi untuk wudhu nggak ada air, tidak ada tanah. Ketika kita sudah nyampe ke tempat, air ada, kita bisa ganti pakaian yang tadinya najis, kita bisa melaksanakan menghadap kiblat, bisa melaksanakan sholat dengan sempurna. Maka sempurnakan kembali sholat tersebut. Wajib kita mengulang sholat yang tadi kita laksanakan dengan tidak sempurna di perjalanan atau situasi kita yang memang tidak mampu sholat dengan sempurna. Wajib kita mengulangi, namanya i'adah. Timbul pertanyaan, kalau seperti itu, kalau kita tetap wajib i'adah mengulang sholat, ya udah, kita nggak usah sholat. Nanti aja kita sholatnya pas kita sudah datang, atau misalnya nyampe ke tempat yang kita ada alat bersuci, bisa melaksanakan syarat rukun sholat dengan sempurna. Tidak seperti itu para sahabat. Kalau kita tidak melaksanakan sholat lihurmatil wakti, kita misalnya dengan alasan nanti mau diqodho, mau dilaksanakan setelah kita di tempat yang kita bisa melaksanakan dengan sempurna, maka sama dengan kita meninggalkan sholat dengan sengaja. Seperti itu para sahabat rahimakumullah. Makanya diterangkan di dalam kitab Bajuri juz awal, amma fakidu tohuraini pasolatuhu sohihatun ma'a wujubil i'adah alaih. Nah, untuk orang yang tidak mampu melaksanakan syarat-syarat sholat, seperti tidak menemukan alat bersuci dua, berarti kan dia dalam kondisi hadas, ya. Nah, tetap dia wajib sholat. Nah, sholat namanya lihurmatil wakti. Maka kondisi sholatnya pasohihatun, sah. Artinya sohihatun sah di sini apa? Ketika dia, para sahabat rahimakumullah, belum melaksanakan i'adah, contoh dia meninggal, maka meninggalnya tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat, tidak berdosa. Dan ketika kita melaksanakan lihurmatil wakti, para sahabat, kita tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Berbeda dengan kita misalnya contoh, kalau tidak melaksanakan lihurmatil wakti, maka kita termasuk orang yang meninggalkan sholat, dosa kita meninggalkan sholat. Ini saking gak bolehnya kita meninggalkan sholat para sahabat dalam kondisi seperti apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Ma'awujubil i'adah alaih, tapi tetap wajib diulang. Ketika kita sudah datang ke tempat, atau misalnya ke tujuan, kita mampu melaksanakan sholat dengan sempurna, sempurnakan sholat yang tadi. Kalau tadi contoh orang yang sakit tadi, kalau dia udah sembuh, sempurnakan sholatnya. Kalau dia misalnya sampai meninggal, tidak sembuh, berarti kan dia tidak, para sahabat tidak ada waktu untuk i'adah mengulang, maka dia tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat. Itu para sahabat rahimakumullah. Kita ambil contoh, kita contohkan supaya lebih paham, lebih dimengerti. Kita ambil contoh misalnya
orang yang ada di pesawat atau ada di dalam kendaraan. Ini di dalam kendaraan mobil pun kereta bisa terjadi, apalagi di dalam mobil umum ya. Sekarang kita jalan sudah tidak terprediksi lagi, kadang banyak macet. Contoh kita misalnya di pesawat, waktu subuh, kita ambil yang gampang waktu subuh contoh. Nah, kita berangkat sebelum subuh. Di perjalanan waktu subuh, datang waktu subuh. Dan setelah kita cek, kita sampai ke tujuan itu misalnya jam 7, berarti kan waktu subuh sudah habis. Maka para sahabat, ketika kita di pesawat datang waktu subuh dan nyampe nanti ke tujuan waktu subuh sudah habis, sementara mau wudhu nggak bisa wudhu, mau tayamum nggak bisa, ini pesawat pun nggak madhab kiblat gitu kan ya. Nah, maka sok kita sholat saja. Bagaimana niatnya? Seperti niat sholat biasa. Kalau subuh, usolli fardhu subhi rok'ataini, kita ditambahin dengan lihurmatil wakti. Rok'ataini lihurmatil wakti fardhu lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Seperti biasa kita baca doa iftitah, kecuali nanti kalau dia yang punya junub ya, itu baca yang wajibnya saja. Nah, nanti kita bahas insya Allah di lain kesempatan. Nah, seperti biasa kita baca doa iftitah, baca suratul Fatihah, baca surat, kemudian kita ruku. Di sini kan ada bangku, ada jok yang lain di depan kita. Kita nggak bisa melaksanakan ruku sujud dengan sempurna. Maka kita ruku semampu kita. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita sujud. Nah, yang penting sujudnya kita lebih bawah daripada ruku. Kita kan nggak bisa sujud dengan sempurna. Kalau ruku segini, sami Allahu liman hamidah, sujud lebih bawah. Seperti biasa. Jadi awas para sahabat, rukun yang mampu kita laksanakan dengan sempurna, laksanakan dengan sempurna. Kalau kita mampu melaksanakan rukun dengan sempurna. Setelah selesai, seperti biasa bacaannya, salam. Nah, selesailah, itu namanya sholat lihurmatil waktu. Saking gak bolehnya kita meninggalkan sholat. Nanti kita nyampe ke tempat tujuan, kita sudah ada air, bisa menghadap kiblat. Kalau baju yang tadi kita pakai memang kotor atau ada najis, udah kita bisa ganti. Maka laksanakan sholat iadah. Kita ulang lagi sholat subuhnya. Bukan qadha, tapi iadah. Mengulang sholat subuh yang tadi kita laksanakan. Karena pada dasarnya, walaupun di hukuman sah, itu sholat subuh itu ada syarat-syarat yang memang kita tidak dilaksanakan. Atau misalnya semisalnya seperti tadi, orang yang sedang dalam kondisi sakit, seperti orang yang di rumah sakit yang memang sudah tidak bisa apa-apa, selang di mana-mana, gitu kan ya, impusan di mana-mana, dia sudah tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, rukun-rukun sholat banyak yang tidak mampu dijalankan. Para sahabat rahimakumullah, sudah sholat semampunya. Sholat semampunya, gitu kan ya, sholat sebisanya, namanya sholat lihurmatil wakti. Nanti kalau sehat, ulang kembali sholat tersebut. Itu para sahabat rahimakumullah tentang tata cara sholat lihurmatil wakti. Dan perlu diketahui, di dalam pelaksanaan sholat lihurmatil waktu itu, di dalam pelaksanaannya, di dalam kitab Nihayatul Zen dijelaskan itu diakhirkan. Jadi misalnya kita nih di dalam perjalanan, contoh di perjalanan, kita misalnya asor, kemudian kita berangkat sebelum zuhur, gitu kan? Berarti kan ini asar nggak bisa dijama dengan maghrib. Nah, ini usahakan sholatnya di akhir waktu. Kenapa? Sebab khawatir kita ada kesempatan berhenti untuk menyempurnakan sholat. Kecuali kalau memang kita sudah yakin bahwa ini kita nggak bakalan nyampe, nggak bakalan berhenti di waktu sholat. Nah, maka itu walaupun nggak diakhirkan nggak jadi masalah. Itu para sahabat rahimakumullah, ketentuan dan tata cara sholat lihurmatil wakti yang perlu digarisbawahi. Intinya, dalam situasi bagaimanapun, keadaan apapun, selagi hayat di kandung badan, selagi pikiran kita masih normal, kita dalam kondisi di pesawat, di perjalanan, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak bisa melaksanakan rukun sholat dengan sempurna, syarat sholat dengan sempurna, nggak bisa madhab kiblat misalnya, kita dalam kondisi sakit yang sudah kita memang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat sholat dengan sempurna, sholat laksanakan, tetap laksanakan, namanya sholat lihurmatil wakti. Namun nanti ketika kita sudah ada kesempatan untuk menyempurnakan sholat itu, sempurnakan sholat itu, diulang kembali, namanya i'adah. Itu saja para sahabat rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.